Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa hukum Islam bisa begitu lengkap dan terstruktur seperti sekarang? Nah, jawabannya bisa kita temukan di masa penting dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Tadwin. Yuk kita bahas. Itu adalah periode dari abad kedua sampai keempat Hijriah, di mana hukum-hukum Islam yang sebelumnya tersebar secara lisan dan kemudian mulai dibukukan dan dikodifikasi secara sistematis. Ini adalah masa di mana para ulama-ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal menyusun kitab-kitab fikih yang menjadi fondasi mazhab-mazhab yang kita kenal pada masa sekarang. Kenapa masa ini penting? Karena pada saat itu umat Islam tersebar ke wilayah yang sangat luas, dari Spanyol sampai India. Nah, perbedaan budaya, bahasa, dan kondisi sosial menuntut adanya sistem hukum Islam yang bisa menjawab berbagai persoalan baru. Nah, disinilah para ulama berijtihad dan menyusun hukum dengan pendekatan yang ilmiah dan metode. Selanjutnya kita akan membahas terkait proses dan juga metode yang digunakan pada masa Tadwin sendiri. Nah, awal dimulainya itu kodifikasi secara resmi itu berdiri sejak zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa dinasti Umayyah. Awalnya itu hadis dan juga kumpulan hukum Islam itu hanya dihafal dan juga dicatat saja secara pribadi. Tapi kemudian sejak berkembangnya zaman dikumpulkanlah hadis-hadis tersebut secara sistematis lalu ditulis dalam bentuk kitab. Nah, ini bisa kita lihat konkretnya itu pada zaman Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, yaitu karya beliau-beliau seperti kitab Al-Muwatta karyanya Imam Malik dan juga kitab Al-Um karyanya Imam Syafi'i. Selanjutnya metode yang digunakan pada masa Tadwin sendiri yaitu beragam, seperti kias atau dianalogikan, istihsan, maslahah mursalah yang dimana ini mengacu kepada perkembangan zaman dan juga adat tertentu, dan juga ijma yaitu keputusan para mujtahid. Nah, masing-masing mazhab itu punya karakter tersendiri. Misalnya pada mazhab Imam Maliki itu mengandalkan amal penduduk Madinah, sementara mazhab Imam Syafi'i itu lebih ketat pada dalil nas. Bagian 4. Faktor pendukung. Perkembangan tasyrik pada masa Tadwin juga didukung oleh faktor politik, sosial, dan budaya. Pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang sangat maju. Banyak cendekiawan muslim yang lahir, seperti Ibnu Sina, ahli kedokteran, Al-Khwarizmi, ahli matematika, dan Al-Farabi, ahli bidang filsafat. Selain itu, madrasah dan halaqah berkembang sebagai pusat pembelajaran. Hasil kodifikasi masa Tadwin memberi pengaruh hingga kini. Sistem hukum Islam jadi lebih terstruktur, bisa diterapkan secara luas dan juga fleksibel untuk menjawab tantangan pada zaman sekarang. Prinsip-prinsip seperti maqasid syariah, istihsan, dan maslahah mursalah yang dikembangkan pada masa itu kini digunakan dalam isu-isu kontemporer seperti keuangan syariah, bioetika, dan hukum keluarga. Jadi, masa Tadwin bukan hanya masa lalu yang harus dikenang, tetapi juga warisan intelektual yang masih relevan untuk zaman sekarang. Kita bisa belajar bagaimana para ulama menggali hukum dengan bijak dan kontekstual. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.